Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibu Hernisawati MPDI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian kelas 5E Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya mewakili kelompok yang beranggotakan 2 orang untuk menyampaikan materi. Di sini anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, ya, Arif Riwanto, NPM 1922100240, dan juga ada Ibu Pipin Rezeki dengan NPM 1922100157. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah praktik mengaplikasikan M-Learning menggunakan aplikasi Moodle gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian ini tidak asing dengan istilah Moodle, karena Moodle ini sangat cukup terkenal, di mana kampus-kampus, universitas atau sekolah-sekolah ini sekarang sudah banyak yang menggunakan Moodle sebagai learning management-nya gitu kan, sebagai media pembelajaran ketika terutama bagi sekolah-sekolah itu kalau menggunakan Moodle itu ketika akan melaksanakan ujian gitu kan, atau ulangan akhir semester seperti itu. Jadi mereka menggunakan jaringan lokal sekolah yang memanfaatkan Moodle ini sebagai learning management seperti itu. Dan saya yakin jika misalkan kampus dan sekolah jika ditanya pasti banyak yang menggunakan Moodle ini, ya, karena dari segi fitur, dari segi tampilan itu cukup simpel dan fiturnya cukup banyak, jadi sangat recommended. Tetapi dalam mengaplikasikan Moodle ini sendiri ada beberapa cara yang dimana mungkin saat ini masih banyak orang yang belum bisa mengaplikasikan Moodle ini di perangkat gitu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, Moodle ini untuk cara mengaplikasikan ke perangkat itu kan Moodle ini kita harus mengunduh aplikasi Moodle yang berbasis PHP, bahasa pemrograman PHP, istilahnya PHP. Nah, lalu ketika kita sudah install aplikasi di Moodle tersebut, lalu kita setup di server, dan itu lalu kita atur sedemikian rupa sehingga Moodle siap digunakan. Tetapi kan seperti yang saya bicarakan tadi, memang dalam kenyataannya itu banyak orang-orang yang belum paham akan hal itu gitu. Dan kabar baiknya, alhamdulillah, Indonesia telah mengembangkan aplikasi Moodle, ya, aplikasi Moodle custom dari Moodle ini yang bernama Moodle Learnesia, seperti itu. Nah, oke, kita coba ini aplikasinya. Nah, aplikasi Moodle Learnesia ini secara tidak langsung fiturnya 11-12 sama dengan aplikasi Moodle. Nah, jadi dalam pembahasan materi kali ini kami akan menyampaikan M-Learning Moodle-nya, tapi dia Moodle Learnesia, bukan Moodle yang seperti yang biasa kita ketahui gitu kan. Oke, langsung saja. Dalam interface-nya, tampilan awal ini tampilan situs dari Moodle Learnesia. Ini teman-teman bisa klik daftar untuk mendapatkan akun sebelum mempunyai situs dari Moodle Learnesia ini. Seperti biasa, teman-teman bisa langsung isikan nama, email, password, confirm password, dan saya bukan robot, jangan lupa diklik lalu klik register. Ketika klik register sudah selesai, nanti langsung ada pemberitahuan di mana di situ akun Anda siap untuk digunakan. Ini saya sudah punya akun, jadi saya klik login saja.
ini ada tampilannya ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa paket yang ditawarkan oleh Moodle Inisia. Yang pertama ada paket free, paket Merdeka Belajar 1 dan 2. Nah, untuk menyekat waktu dan untuk menghemat kantong ya, baiklah kita akan memilih yang paket free. Oke, tujuannya apa? Ketika kita pilih paket ini, nanti kita akan langsung diarahkan dengan, nah ini. Jadi kita sebelum menggunakan media pembelajaran Moodle ya, ini kita harus membuat situs ya. Jadi bukan di situs ini gitu kan, tapi kita akan membuat situs yang ekstensinya itu dari Moodle ini gitu kan. Contoh kita akan membuat situs misalkan SMK Bakti. Nah, kalau misalkan domain tidak tersedia, ini kan tidak diizinkan oleh menggunakan huruf kapital. Kita pakai huruf. Oke. Nah, SMK Bakti kita buat situsnya. Oke. Ini sudah berhasil kita membuat situs. Ya, jadi perlu teman ketahui lagi. Jadi begitu cepatnya ya kita membuat situs tanpa kita mengerti bahasa coding misalnya, tanpa kita mengerti bahasa pemrograman. Kalau Moodle itu kan orang yang bisa orang yang bisa setup di server itu adalah mereka-mereka yang bisa coding gitu. Tapi kalau Moodle Inisia ini mereka yang tidak paham sama sekali akan coding, akan bahasa pemrograman itu bisa gitu kan, bisa membuat situs dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Moodle Inisia ini. Kita klik saja situs yang sudah kita buat. Nah, ini sudah ada ya. Ini situs SMK kita ya. Situs SMK kita. Untuk username dan passwordnya kita bisa kopikan langsung dari sini. Teman-teman jangan lupa untuk disimpan ya username dan passwordnya agar tidak lupa. Saya catat di sini dulu untuk username dan password. Oke, kita masuk saja. Untuk tahap ini kita klik continue saja. Oke. Klik continue. Save change. Ya, ini adalah akun administrator ya, selaku administrator di dalam situs yang sudah kita buat dalam aplikasi Moodle Inisia. Nah, jadi tujuannya kalau ini kan dia ini sebenarnya sebagai akun konektor ya, sebagai akun konektor untuk membuat situs. Dan situsnya ini, nah ini SMK Bakti ya. Lalu dalam hal ini ada beberapa menu yang disediakan seperti dashboard, set home, kalender, dan sertifikat dan lain-lain. Tapi kita langsung berfokus saja ke menu set administrator karena di sini ada beberapa menu yang sudah ditampilkan ya. Ada user, ada course, ada grades, ada plugins, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang menu user ya. Di sini ada beberapa menu dan untuk bagaimana sih kita untuk membuat user dan bagaimana sih kita untuk membuat kelas gitu kan. Oke, langkah pertama kita akan membuat user ya. Untuk membuat user, jadi di sini teman-teman bisa langsung klik browse list of users sini, lalu klik add a new user. Nah, di sini bisa
teman-teman klik username saja, misalkan ya, kita buat akun guru 1. Untuk passwordnya kita buat yang sama saja dengan username-nya. First name-nya kita buat nama guru tersebut. Address-nya. Nah, untuk alamat email ini sendiri, ini disarankan menggunakan email yang aktif. Tetapi berhubung ini adalah hanya belajar saja, hanya tutorial, jadi tidak apa-apa, tidak usah menggunakan email aktif, karena sejatinya program ini, aplikasi ini akan membaca itu alamat email jika ekstensinya dia email gitu kan, alamat email. Oke, langsung saja kita create users. Nah, di sini langsung tampil ya, Arif. Oke, lalu kita akan membuat lagi user siswa. Kita buat siswa 1. Untuk passwordnya kita samakan saja, siswa 1 juga, kita copy pastekan di sini. First name-nya oke, users. Ya, kita buat satu lagi ya teman-teman untuk siswanya. Buat lagi at user, kita buat siswa 2. Passwordnya kita samakan dengan user Andre Oke, kita user. Nah, ini akan tampil beberapa akun yang sudah kita buat, 1, 2, 3. Untuk yang ini adalah akun ini ya, akun admin. Terus langkah selanjutnya setelah kita membuat beberapa akun ya, di mana akun guru dan akun siswa. Jadi di sini untuk administrator ini kan adalah akun administrator ya. Kita ada di dalam akun administrator atau akun admin. Nah, akun admin ini adalah yang bisa membuat akun guru dan akun siswa. Nah, setelah akun siswa dan akun guru dibuat, lalu kita akan membuat kelas. Jadi kelas admin ya, admin yang membuat. Kalau di Google Class itu kan yang membuat adalah guru, tapi kalau di Moodle ini adalah siswa. Oke, kita klik Set Administration, lalu kita klik Course. Di sini ada beberapa menu. Ini saya akan pilih menu yang pertama, ada Manage Course and Categories. Maksudnya apa? Di sini Manage Course and Categories. Jadi di sini kita akan membuat kelas berdasarkan kategori ya. Kalau misalkan kan kalau di SMK itu, kalau di sekolah itu ada jurusan per jurusan gitu. Dari jurusan itu ada terdiri dari beberapa kelas. Mungkin kalau di kampus ada fakultas. Dari fakultas itu terdiri dari beberapa prodi. Dari beberapa prodi itu terdiri dari beberapa kelas. Nah, baik, kita klik Manage Course and Categories. Nah, di sini ada menu Create New Category, kita klik. Nah, di sini ada Parent Category. Parent Category ini maksudnya kita harus memilih kategori yang mana, yang top atau yang Miss Launaus. Ini kalau untuk top ini kan ibaratnya yang saya katakan tadi, kategori yang paling utama. Kalau di SMK berarti kan jurusan, berarti kita pilih top ya. Kalau yang kedua ini dia
sub ya, sub dari bagian yang utama tadi, seperti itu. Kita klik top, kategori itemnya misalkan geserkan kendaraan. Oke, ininya bisa kita kosongkan terlebih dahulu, nggak apa-apa, diisi juga nggak apa-apa. Kita create kategori. Nah, akan muncul ya, ini adalah jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Kita buat satu lagi untuk jurusannya ya. Nah, untuk tadi kan kita kan mengetik teknik kendaraan ringan otomotif ya, kita membuat kategori. Jadi di sini dia langsung otomatis muncul di sini. Kita buat jurusan baru, rekayasa. Create kategori. Nah, di sini langsung muncul teknik kendaraan ringan otomotif dan rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam beberapa jurusan seperti yang saya bilang tadi, itu kan ada beberapa kelas ya. Jadi kita akan membuat kelasnya. Kita create new kategori lagi. Nah, langsung kita pilih saja. Ya, jadi kita buat kelas dari jurusan mana. Misalkan kan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kelasnya 10 TKR 1. Kita create kategori. Nah, nanti dia muncul di bawahnya, ya kan? Di bawahnya dari teknik kendaraan ringan. Kita coba buat yang kelas untuk rekayasa perangkat lunak. Oke. 10 RKR 1. Oke, create kategori. Nah, di sini dia akan muncul beberapa tampilan ya, beberapa kelas ya kan, kelas ada 10 TKR 1 dan 10 RPL 2 gitu. Ya, ini akan berlanjut, misalkan ada beberapa kelas di bawahnya, misalkan 10 TKR 1, 10 TKR U1, 10 TKR U2 dan 10 TKR U3. Jadi caranya sama dengan yang tadi, klik create new kategori dan sebagainya ya. Nah, lalu untuk memasukkan dalam kelas itu kan pastikan ada mata pelajaran ya. Jadi cara kita untuk menambahkan mata pelajaran di setiap kelas itu klik set administration lagi. Oke, lalu klik course, add a new course. Nah, di sini ada yang harus beberapa diisi ya. Course full name, jadi nama lengkap dari mata pelajaran, misalkan pendidikan agama Islam. Ya, di sini disarankan dikasih nama guru ya, agar ada identitas. Riwanto. Course short name-nya singkatan dari mata pelajaran tersebut, PAI, jangan lupa PAI. Nah, di sini course kategorinya dia masuk ke kelas mana. Jadi kita masukkan ke teknik kendaraan ringan 10 TKR 1. Nah, ini kita show saja, katakan course visibility-nya. Di sini bisa pilih tanggal, course targetnya kapan, dan berakhirnya di tanggal berapa. Misalkan kita kalau sekolah itu kan dia semester ya, misalkan kita buat tanggal 20 Juli ya, Juli 2021 sampai dengan 17 Desember 2021 selama 6 bulan. Nah, untuk deskripsinya ini bisa ditambahkan terserah guru masing-masing, atau misalkan kan saya kasih contoh
bisa diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru ya, tergantung kemauannya apa. Oke, langsung klik ke bawah, ada save and display setelah ini semua diisi. Nah, di sini kita sudah masuk ya, kita sudah masuk di dalam kelas ya sebenarnya, karena sudah otomatis di sini ketika kita sudah menambahkan mata pelajaran ya, ketika kita sudah menambahkan mata pelajaran lalu dan sudah tadi di atas kalau teman lihat tadi ada bagian kita milih course kategori. Di sini langsung muncul ya course kategorinya, kan tadi kita pilih 10 TKRO 1 pelajarnya PAI ya, langsung nanti dia otomatis sudah masuk. Ini ada menu ada tulisan participants. Ini maksudnya adalah kita menambahkan guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Caranya bagaimana? Kita enroll users. Oke, kita bisa cari di sini. Nah, ini sudah muncul ya yang kita buat tadi. Kalau misalkan siswa ini sebagai contoh, ini kan cuma dikit ya. Kalau misalkan kalau di kenyataan itu kan sekolah itu kan sangat banyak siswanya. Sekarang ada 600 siswa. Kita bisa cari saja, cari dengan memanfaatkan menu search ya, menu search. Oke, kita masukkan akun gurunya dulu. Oke, dia sebagai teacher, enroll user. Nanti di sini akan otomatis. Jadi di sini Arif Riwanto, ya kan? Arif Riwanto dengan email ini adalah role-nya sebagai teacher, sebagai guru. Lalu kita akan menambahkan siswa lagi. Kita klik enroll user. Diikuti sebagai student. Oke, dia sudah masuk otomatis ya. Kita masukkan lagi. Andresa Putra, student. Oke, sudah masuk semua. Langsung proses to course content. Nah, di sini teman-teman sekalian, di sini kita sudah membuat kelas ya, dan sudah ada anggotanya dan sudah ada gurunya. Oke, ini dalam proses ini tugas admin sudah selesai, yaitu sudah menambahkan kelas, sudah membuat akun guru, sudah membuat akun siswa, dan sudah menambahkan kelas ya. Lalu kita bisa keluar dan kita login menggunakan akun guru. Tadi kan kita sudah buat di awal ya akun. Kita masuk, nah kita sudah berhasil masuk ke akun guru yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah otomatis ya, jadi kursus yang saya ikuti. Ini adalah mata pelajaran yang diaku oleh guru tersebut. Ya. Juga dia tampil di sini. Kita klik saja. Kita klik. Di sini kita bisa edit ya, bisa edit topik 1, topik 2, dan topik 4 dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik menu gambar setting ini ya, gambar gear ini, kita klik. Kita harus hidupkan mode ubah terlebih dahulu agar kita bisa mengedit satu persatu. Jika misalkan topiknya itu lebih dari 4, teman-teman bisa menambahkan tambah topik. Ya, jumlah bagian berapa? Kalau misalkan kita tambahkan 1 saja, tambahkan topik. Nanti dia langsung otomatis akan menambah 1 lagi. Jadi 5 topik. Ya.
Misalkan topik 1 bisa kita langsung ubah saja, klik cancel, atau kita di sini aja klik topik. Kita jangan lupa klik centang ya agar kita dapat mengisi bagian ini. Misalkan kita perkenalan ya, perkenalan saja. Oke, di sini assalamualaikum. Nah, dalam perkenalan ini bisa diisi misalkan yang isinya situ poin-poinnya adalah kontrak belajar ya. Yang isinya jadi kontrak belajar kan seperti kontrak kuliah ya kan. Jadi di situ ada perjanjian ya. Di situ ada perjanjian pembelajaran ya, perjanjian proses KBM antara guru dan siswa. Lalu bisa juga misalkan guru juga di sini dijelaskan bahwa ulangan harian gitu kan, harian itu sebagai penentu pengolahan nilai per KD misalkan kan. Jadi ini tergantung guru masing-masing. Lalu kita klik sifat perubahan. Nah, ini sudah otomatis sih. Nah, terus untuk topik kedua, misalkan kita langsung ke materi ya, Jadi kita tinggal buka saja. Klik langsung saja di sini misalkan sejarah. Nah, ya. Misalkan ya. Misalkan sejarah Nabi dan Rasul ini kita memanfaatkan video ya, jadi kita tidak perlu kita ketik panjang lebar apa yang kita jelaskan ya kan di sini, tapi kita bisa mengambil link yang ada yang kita ambil dari YouTube ya kan, kita memanfaatkan di YouTube. Oke, kita cari saja dulu, misalkan ya contoh ya, atau mungkin dari teman-teman punya video sendiri sejarah. Misalkan ini ya. Oke. Kita bisa copy saja linknya, ada di sini. Kita kembali ke ini. Di sini ada beberapa icon, silahkan klik icon yang ini, insert or edit an audio or video file. Di sini teman-teman pilih video, lalu di sini ada master, kliknya kata. Nah, di sini langsung dia otomatis akan tampil video ya sifat perubahan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini materi yang pertama ya. Terus misalkan nih kita akan menambah materi lagi. Itu caranya sama dengan yang tadi. Kalau misalkan nih teman-teman mau menambahkan materi yang isinya tentang modul atau PDF gitu ya, teman-teman silakan bisa klik link ya, link yang berupa Google Drive atau apa gitu kan, nanti dia langsung diarahkan ke
Google Drive seperti itu. Ya, jadi nanti siswa bisa langsung mendownload modul yang teman-teman bagikan. Dalam ini ya, dalam hal ini maksud saya ini ya, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ini bisa teman-teman bisa cantumkan kembali. Ini kan misalkan ada video ya, ini ada video. Misalkan ada tambahan catatan dari itu, bisa berupa file, bisa tambahkan. Nah, setelah kita akan mengupload file ya, di sini. Ini kan tadi judulnya sejarah Nabi dan Rasul. Kalau di sini deskripsinya hikmah yang dapat diambil. Jadi bisa menarik file di sini. Kita ambil saja contoh, misal ini anggap saja modul gitu ya. Saja modul. Oke, kita bisa drag ke sini. Ya. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Ya. Jadi sudah ada judul, sudah ada videonya, dan di sini sudah ada sejarah Nabi dan Rasul. Kalau untuk akun guru saya rasa cukup ya di sini. Kita bisa intip akun siswa, kita logout, kita wajib pakai akun siswa yang sudah kita buat tadi. Masuk. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi, yang guru tadi. Ya, kita klik saja di pelajaran. Ya, sudah otomatis. Mata pelajaran yang kita kan Nabi dan Rasul, kita klik saja video ini. Nabi Adam alaihissalam. Setelah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, Allah berencana menciptakan manusia sebagai khalifah untuk mengurus bumi. Nah, ini contoh kecil ya. Jadi di sini adalah pemanfaatkan model ini sebagai learning yang cukup luas ya cakupannya. Ini di sini saya hanya membahas tentang bagaimana cara membuat akun admin, akun guru dan akun siswa, gitu kan. Dan bagaimana sedikit saya sampaikan, sedikit saya gambarkan bagaimana seorang guru itu menyampaikan dan menginput materi yang akan dia tampilkan di akun dari Moodle Indonesia ini. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.